Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya. Kali ini tema atau judulnya adalah dia yang menyesal dan ingin kembali kepada kalian. Oke. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu resonate untuk semua yang nonton. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate, yang cocok ya. Dan sebelumnya kalian harus pastikan bahwa cerita yang terbaca di sini adalah cerita yang benar-benar kalian alami ya. Jangan dipas-pasin, nanti malah salah masuk ke dalam cerita atau bacaan. Sekali lagi ini general ya. Dan energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya kita lihat. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton atau menemukan video saya ini, mungkin di sini memang energi kalian yang tertarik atau mungkin memang ada pencerahan yang sekiranya perlu untuk kalian. Ya wis gak apa-apa. Oke. 2. Kita ambil 3 lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang Morat Marit. Selamat datang dan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Yang di TikTok itu cuplikan saja, kalau yang di YouTube itu yang versi full ya. Saya sarankan untuk nonton yang full supaya pemahamannya tidak setengah-setengah. Kok suwi rek? Lah bener. Oke. Saya memang tidak mengambil acak. Ya, jadi mungkin bacaan saya terkesan lama dan bertele-tele, tapi ya sudahlah, memang begini cara saya membacakannya. Kurang satu ya. Saya memang menunggu yang jumping card, yang lompat. Jadi mohon bersabar. Kalau senang yang instan-instan atau yang cepet-cepet silakan nonton sulap. Kita ambil satu lagi ya. Kok angel sih, Rek? Nah, ya sudahlah. Aduh. Akhirnya 6. Oke, kita lihat di sini bottom of the deck-nya. Di sini the tower, ada hubungan yang memang sudah berakhir ya, atau hubungannya sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Menara ya, ini gambarnya menara tapi ini ada yang terbakar, ada yang berjatuhan ya, pokoknya ini kondisi yang nggak baik lah. Hubungannya itu tidak dalam keadaan yang stabil dan kokoh ya. Jadi mungkin di sini hubungannya sedang jeda atau break ya, atau memang sudah berantakan atau putus ya. Jadi itu. Jadi ini fix ya, cocok dengan judulnya bahwa dia yang menyesal. Ya, mungkin menyesali karena sudah putus dan baru menyadari bahwa setelah putus baru menyadari bahwa mungkin apapun ya ternyata ingin kembali gitu. Ya, ternyata sudah putus memang. Oke, saya taruh sini. Kita lihat dari tengah. Oke, di sini nguat-nguatin. Di sini kartu strength ya. Strength ini lebih kepada seseorang yang memang secara internal diri dia itu sedang nguat-nguatin. Sebenarnya nguat-nguatin apa sih? Ya, di sini nguat-nguatin dengan keduka citaan, merasa kehilangan ya di sini. 5 of Cup. Karena apa? Mungkin ini kehilangan sosok yang memang secara umum itu mungkin orang yang banyak duit ya, yang simpel-simpel aja saya jelaskan, yang banyak duit atau mungkin memang orangnya dermawan ya, atau mungkin merasa kehilangan sosok yang pemimpin, memotivasi ya, sosok-sosok yang bersemangat dalam mencari uang, lebih banyak yang seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu mungkin ini merasa kehilangan, nguat-nguatin karena kehilangan hal yang berbau materi. Intinya seperti itu. Mungkin
hubungan dengan kalian, atau ini bisa terbalik-balik ya, vice versa. Hubungan dengan kalian atau mungkin kalian ini yang berduka karena apa? Setelah putus baru menyadari bahwa mungkin selama kalian berhubungan itu banyak didukung oleh seseorang ini atau sebaliknya ya, dari segi finansial atau keuangan ya. Kemudian kalau dilihat memang di sini King of Pentacle dan di sini The Empress. Sebenarnya mungkin bisa jadi kalian itu terikat dalam satu ikatan yang mungkin dalam ya, mungkin bisa tunangan atau mungkin hubungan-hubungan yang stabil seperti pernikahan. Kalaupun tidak, sebenarnya sebelumnya hubungan kalian itu adalah hubungan yang nyaman banget ya, sering ditraktir, sering diberikan hal-hal yang sifatnya keberlimpahan, bisa materi, bisa secara spiritual, bisa secara batin ya. Jadi seseorang ini memberikan banyak hal loh ya. Jadi di sini mungkin sebelumnya tidak menyadari atau ada beberapa hal yang menyebabkan kalian itu berpisah ya. Kemudian di sini ada sosok ya, tadi sosok yang saya bilang banyak uang atau mungkin dermawan, dan di sini adalah sosok ini maskulin, di sini lebih ke feminin. Feminin di sini adalah seseorang yang keibuan, walaupun mungkin sosoknya nggak keibuan banget, tapi hatinya itu apa ya, nurturing itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu punya sifat-sifat ngomong, melayani ya, mengayomi, seperti itu. Ini energi ibu bumi, jadi keibuan, lebih kepada ibu, sosoknya feminin. Ada dua sosok yang tampak di sini ya. Kalau untuk zodiak banyak Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, seperti itu. Gemini ada ya. Jadi itu, silakan disesuaikan. Kemudian kita lihat ya, apa sih yang membuat dia menyesal ya? Apa sih yang membuat dia menyesal? Sebelumnya kita lihat inisialnya dulu. Sebentar. Tak dangakkan dulu. Kakean. Oke. Udah gini aja deh. Oke, kita lihat inisialnya. Ini bisa inisial kalian, inisial dia. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama kesayangan, nama panggilan, nama julukan. Itulah pokoknya ya, nama apapun. Tapi bacaan saya tidak tergantung dengan ini ya. Ini bukan acuannya. Acuannya tetap kartu. Ini hanya tambahan saja. Jangan dilihat inisialnya saja kemudian oh ya resonate. Jangan. Ini cuma tambahan aja ya. Saya kira cukup ya. Jadi ini inisialnya K O V D O M, ini Z. Ini ada yang suka makan enak atau seringnya traktir. Kalau keluar mesti makan. Oke. Ini ya inisialnya, silakan disesuaikan. Apakah ini kisah dari yang kalian jalani bersama seseorang, kemudian itu inisialnya ya. Kemudian kita lihat apa sih yang membuat dia sangat menyesal ya. Yang membuat dia sangat menyesal. Yang membuat dia sangat menyesal. Loh lah temenan opo iku rek. Yang membuat dia menyesal. Yang membuat dia menyesal. Oke. Kartu pertemuan Garden. The Garden. Yang ingin personal reading di saya, mungkin saya baru bisa minggu depan, awal-awal bulan September. Bisa chat nomor WA saya untuk mendaftar, nanti daftar aja ya. Chat only, nggak nelpon. Yang ngotot nelpon tak blokir. Ya. Kemudian semua pembacaan saya
berbayar ya, dengan video call. Yang penting interaksi. Kemudian dimatikan kameranya nggak apa-apa sih. Yang jelas harus nyimak bacaannya ya. Sama waktu penarikan kartu. Cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi di YouTube. Setiap video saya ada nomor WA saya. Kurang satu teman-teman. Oh kan, mencelat. Oke ya. Oke. Yang membuat dia sangat menyesal adalah dia baru menyadari bahwa kalian adalah seseorang yang setia ya. Walaupun banyak penderitaan atau mungkin hal yang sifatnya bertubi-tubi tapi negatif ya. Seperti mungkin sering bertengkar, sering dimarahi. Ada perasaan-perasaan atau situasi yang nggak mengenakan tapi terus-terusan ya. Di sini ada energi feminin, bisa seseorang yang kalian fokuskan itu wanita ya. Atau feminin ya, feminin nggak selalu wanita sih, tapi yang energinya feminin ya. Kemudian bisa juga ini adalah kalian, energi feminin ini, dimana yang membuat dia menyesal adalah pola komunikasi, juga pertemuan. Di sini yang selalu jadi masalah ya, mungkin diajak ketemu ingkar janji, atau mungkin kalau di chat lelet. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya komunikasi ya, sama pertemuan. Sehingga akhirnya mungkin salah satu merasa terbebani, atau salah satu merasa diabaikan, nggak direken seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk ini, the cycle ya. Dan mungkin seseorang ini yang menyesal itu baru menyadari bahwa ini ada dog ya. Mungkin banyak pengorbanan, kesetiaan, ada energi-energi yang loyal seperti itu. Baru menyadari seperti itu. Kemudian atau mungkin ini energi menunggu juga ya. Kalau namanya the dog ya, anjing itu kan sifatnya setia ya. Kemudian dia loyal. Walaupun ditinggal, walaupun dia apa-apain gitu, tetap sayang sama tuannya gitu. Tetap loyal sama orang yang dicintai dia, yang mencintai dia, yang dicintai oleh dia. Tapi yaitu apa daya ini sudah putus. Itu yang menjadikan penyesalan dia yang terutama. Oke, kemudian kenapa kalau gitu dia setelah menyesal, kenapa dia ingin kembali gitu ya. Kita lihat kenapa dia ingin kembali. Kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia ingin kembali? Mengapa ingin kembali? Kenapa dia ingin kembali? Nah, udah keluar. Karena dia tidak ingin, karena sudah ini ya, putus ya, mungkin dia merasa sudah bukan siapa-siapanya kalian ya. Jadi dia merasa dilupakan ya. Kemudian kenapa dia menyesal, kenapa dia ingin kembali? Dia merasa kasih kesempatan saya karena saya itu layak untuk ditunggu ya. Mungkin dia ingin memperbaiki karena di sini worth waiting for ya. Kemudian kita ambil lagi, kenapa dia ingin kembali? Karena kalau ini memang dalam hubungan rumah tangga, di sini dia ingin healing atau memperbaiki yang namanya hubungan. Karena di sini saya bilang tadi ada yang memang sudah berumah tangga. Kalau berumah tangga mungkin secara pola komunikasi itu nggak bagus, sehingga yaitu setelah dilepaskan baru terasa bahwa yang paling setia adalah kalian. Ini ya. Tapi apa daya sudah terlanjur terputus. Mungkin secara komunikasi juga ada yang blokir, sudah memutus ya. Jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi. Seakan-akan memang dilepaskan. Di sini ingin kembali karena dia merasa hubungan ini masih layak. Kemudian ingin memperbaiki, ingin healing. Ya, kemudian selain healing juga ini loh nggak enak, mungkin nggak enak ya.
sama orang-orang dekat, terutama keluarga ya. Pandangan keluarga, atau mungkin di sini your love life benefit as you forgive your parent. Mungkin di sini karena nggak enak sama orang tua, sudah terlanjur dekat. Kalau memang ini terkait dengan hubungan rumah tangga, ya apa ya? Karena rumah tangga ya, nggak semudah itu untuk melepaskan gitu. Dan ingin kembali. Oke, saya ambil 2 lagi ya. Kok ngantuk ya aku rek. Nah, oke. Oh, dikasih 2. Oke. Jadi di sini kenapa dia ingin kembali, karena memang passionnya masih besar kepada kalian. Kalian adalah ya ini, makanya dia minta kesempatan. Hubungan ini layak untuk dipertahankan, layak untuk diperjuangkan ya. Jangan saya dilepaskan. Saya ingin memperbaiki, nggak enak sama orang tua, sama keluarga seperti itu. Kemudian di sini dia ingin kembali karena dia pikir begini. Kalau memang kamu ingin love yourself first, oke lah, mungkin ada waktunya. Tapi pada saat kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, berikanlah kesempatan kepada saya untuk bisa kembali kepadamu. Ya, karena apa? Karena ya saya ingin baik sama kamu, ingin memperbaiki kembali. Karena apa? Ingin kembali? Karena saya mulai sadar bahwa kamu adalah orang yang setia dan satu-satunya orang yang tahan sama penderitaan, tahan banting seperti itu, dan banyak membantu mungkin secara finansial ya, dan dia memang benar-benar kehilangan seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau memang sudah begini, kira-kira diterima apa enggak ya kalau dia kembali ya? Kalau itu sih pilihan ya, terserah kalian karena yang menjalani kalian. Tapi coba kita lihat dari kartunya ya. Karena yang menjalani kalian, setiap pilihan mau diterima ada resiko, ada konsekuensinya. Kalau enggak diterima dia kembali, enggak bunda, saya mau bahagia dengan diri saya sendiri dan apa pilihan saya, yang jelas bukan dia gitu ya. Ya resikonya juga kalian tanggung, mungkin kadang-kadang ingat, kadang-kadang masih mangkel, pegel gitu ya. Itu bagian dari resiko dan konsekuensi yang harus kalian terima ya. Kita lihat dulu. Apakah sebaiknya diterima apa enggak, atau bagaimana sih saran atau pesan alam semesta untuk kalian yang menjalani hubungan ini yang seperti ini. Oke, kita ambil 3. Oke, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges ya. Kok challengers itu apa? Power Rangers. Bentar. Saya ambil 3 sekaligus. Terlalu banyak. Aduh. Bentar. Ini kartunya bentuknya hati-hati nih, sulit. Oke, saya ambil 1 lagi. Nah kan. Lawong masih cinta gini loh, kelihatan banget kalau kalian pun juga masih cinta ya, atau mungkin ada unfinished business, ada urusan di antara kalian yang belum kalian selesaikan gitu loh. Jadi di sini kalian harus balance ya. Jadi di sini pesannya adalah cinta itu bukan selalu mengenai persetujuan just for the sake of it. Jadi persetujuan untuk apa ya? Love is not always about agreeing just for the sake of it. Oh, jadi jangan membuat satu kesepakatan atas sesuatu, terutama mengenai cinta, hanya untuk apa ya? Ngetes ya, atau kayak ini. Kalau di sini bilangnya putus-putus ya. Padahal sebenarnya masih cinta. Nah, a great relationship is one that both support and challenges. Jadi kalau memang hubungan ini kuat, ukurannya apa?
Jadi di antara kalian berdua itu saling support dan mampu atau mau menghadapi tantangan-tantangan yang ada, yang merintangi hubungan kalian ya. Apapun rintangannya, apapun masalahnya, kalian harus saling support ya. Jadi begini, kalau memang ceritanya seperti tadi ya, kemudian memutuskan menyerah kalau saya lihat ya. Dengan penderitaan ini sudah berusaha kuat, oke lah. Kemudian memilih untuk udah nyerah ya. Ya, nyerah ini sebenarnya nggak juga harus dengan persetujuan atau ya sudah, ayo kita menyerah, nggak juga sih ya. Atau mungkin untuk memutuskan ini nggak perlu yang namanya persetujuan dari dia sebenarnya. Memang iya, tapi untuk memutuskan sepihak itu kalau menurut kartunya sih itu juga nggak adil, seakan-akan bukan egois tapi lebih kepada tidak memberikan kesempatan ya. Itu juga nggak bagus. Berarti kalian memang nggak mau nggak mau tetap di dalam hubungan ini. Padahal kalau dilihat hati kalian sebenarnya masih ingin ya, masih melekat erat. Romance, Cupid Arrow Strike. Sebenarnya di sini perasaannya itu setelah putus ya, nggak hanya dia tapi kalian pun juga merasa seperti ada penyesalan, kenapa harus meninggalkan dia, kenapa harus putus komunikasi, kenapa komunikasi kita jadi begini dan begitu. Ya, ini kelihatan banget. Imagine all unwanted thoughts into light, creating room for new opportunities and a possibility for your life. Jadi gini, kadang-kadang di sini kalian itu takut ya, takut nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu, tapi kalian pikirkan terus gitu loh. Contohnya, nanti kalau aku terus seperti ini jangan-jangan semakin lama semakin memburuk hubungan kita, padahal belum dijalani. Jadi pesimis lebih dulu ya. Seakan-akan hubungan ini nggak ada cahayanya ya, nggak ada cahaya terang untuk menerangi hubungan ini untuk menjadi lebih baik ya. Sebenarnya hubungan yang baik adalah bagaimana cara kita create ya, mengkreasikan ya, atau mungkin membuat satu hubungan itu menjadi menjadi punya kesempatan dan kemungkinan untuk lebih baik. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya bukan dari pikiran tapi benar-benar mengkreasikan benar-benar mewujudkannya dengan tindakan nyata kalau memang masih mau. Dan itu bukan bergantung dengan bagaimana kalian mengandalkan dia aja, berharap dia mau memenuhi. Kamu harus seimbang dan kamu harus begini dan begitu, tapi kalian juga. Jadi jangan terlalu melihat ke dianya, tapi juga di kalian gitu loh. Karena memang harus saling supporting ya, support. Kalau kalian yang semangat dia enggak, ya angel, akhirnya jalannya timpang gitu. Tapi kalau memang berdua bisa jalan, karena sebenarnya di sini saling mencintai loh, ya, saling mencintai. Lebih kepada ego, karena di sini udah saya mau mencintai diri saya sendiri, padahal perjuangannya selama ini belum mentok, belum maksimal gitu loh, nyerah duluan. Ya. Jadi itu saya kira teman-teman, itu sarannya. Kalau memang kalian masih, ya, kalian review lagi di dalam diri kalian. Apakah kalian masih benar-benar mencintai atau mungkin sedikit mencintai? Kalau memang seperti itu, kalian nggak usah kayak mutus, kayak sok cuek atau apapun. Nanti kalian sendiri yang terburuk ya, seperti bumerang. Kalau memang kalian memang sudah nggak mau ya sudah, lepaskan, dol ya. Tapi kalau memang masih ada sedikit, masih kepikiran, berarti kalian masih cinta. Mau bilang, saya sudah sangat sakit, saya nggak mau. Kalau sudah sakit nggak mau ya nggak usah dipikirin ya. Kalau kalian memilih untuk menonton ini, judul ini, apalagi yang baru saja ya, bukan yang subscriber saya ya, pasti kalian mencari-cari, ingin tahu bagaimana, siapa sih yang menyesal dan ingin kembali. Berarti kalian sedikit banyak ingin tahu apakah seseorang yang kalian pikirkan itu ingin kembali sama kalian. Kalau masih seperti itu berarti sulit, kalian nggak mungkin melepaskan. Berarti ini cuman di mulut, di bibir ya, di pikiran, tapi di hati nggak bisa lepas.
Ngono lho rek. Ya. Jadi kalian review sendiri apakah kalian seperti ini. Kalau kalian seperti ini ya, kalian harus pilih dong. Karena sebenarnya di sini romansnya, asmaranya itu cupid arrow strike. Jadi kayak menusuk ke dalam kalbu. Nah, seperti itu. Sakit nahan seperti itu. Kalau lepas, lepaskan sekalian. Kalau setengah-setengah jangan. Sakit semua ya. Nanti gelundung kalian ya. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya kali ini. Kalau ini nggak resonate bisa ditonton video-video saya yang lainnya ya di YouTube. Mungkin di sana judul-judulnya bisa lebih cocok ya, bisa lebih cocok. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa yang baru saja gabung atau menemukan channel saya, silakan di-subscribe. Saya akan dengan senang hati supaya saya lebih semangat lagi untuk membacakan tarot dan membuat video-video yang lain dengan judul-judul yang lain. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Dadah.